Ini adalah perjuangan Bu Jumaro terhadap anak-anak tersayangnya. Bu Jumaro sudah mengajar sekitar 8 tahunan. Bu Jumaro tidak mementingkan apapun. Yang penting anak-anak di sana bisa belajar selayaknya jadi siswa. Di sini Bu Jumaro juga bersama teman-temannya untuk membangkitkan anak-anak di Republik Indonesia menjadi anak yang pintar bagi nusa dan bangsa. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh oleh Ibu Jumaro beserta teman-temannya melewati jalan-jalanan yang berbatu, dilewati oleh Bu Jumaro. Perjuangan Bu Jumaro adalah perjuangan yang sangat berarti bagi kita semua. Jadi ini pun anak-anak pantang menyerah untuk menuntut ilmu di sekolahnya. Mereka melewati jalan-jalan berbatu dan air. Sini Bu Jumaro dan teman-temannya mengajarkan anak-anak dari mulai belajar membaca, menghitung, sampai mengajarkan nyanyian-nyanyian Indonesia Raya dan aktivitas-aktivitas yang lain biar anak-anak tuh tidak merasa bosan saat belajar. Anak merasa happy diajari oleh Bu Jumaro dan teman-temannya Bu Jumaro. Jumaro tanpa pantang menyerah untuk mengajarkan anak-anak di sekitaran kampung tersebut karena Bu Jumaro tidak mau anak Republik Indonesia kekurangan ilmu dan pendidikan. Sini saya bertemu dengan Bu Jumaro kebetulan saat Bu Jumaro kelar belajar mengajar. Iya. Siapa? Saya tadi kebetulan saya mau ke sekolah. Udah pulang Bu ya? Udah pulang tadi. Oh iya Bu. Saya mau melanjutkan sekilas saja sih Bu, mau nanya-nanya tentang kemarin tentang sekolah yang anak-anak iya, di sekolah. Gini Bu, saya ingin bertanya, apa sih yang Ibu bikin bertahan lama-lama masih ingin mengajar di sana kan karena kan Ibu kan perjalanan dari rumah ke sekolah kan aksesnya tidak ada transportasi, terus juga jalannya becek, masih persawahan begini. Apa sih yang Ibu buat bertahan untuk tetap mengajar anak-anak di daerah sekolah sana, Bu? Jadi gini, karena kan memang si transportasi kan gak ada ya. Tapi ya itu nggak menghalangi saya dan teman-teman guru lainnya untuk tidak mengajar karena ini kewajiban kita untuk mencerdaskan bangsa dan itu tanggung jawab kita juga biar anak-anak juga sekolah gitu. Karena kalau kita nggak ngajar, anak-anak kan bingung nanti mau belajar di mana. Ntar nggak sekolah, malah keluyuran kemana-mana, terus pendidikan nggak dapet. Jadi ya itu sih. Jadi apa ya, ada rasa tanggung jawab gitu dari kita. Terus Ibu tuh di ngajar di SD tersebut tuh Ibu tuh udah sebagai guru honorer atau gimana Bu? Kalau misalnya itu saya masih guru honorer karena kan kalau misalnya guru tetap harus daftar di PNS dulu ya, dan saya belum gitu. Cuman emang saya udah jadi guru udah lumayan lama sih, Mas. Terus kira-kira dengan kan gaji honorer itu kan nggak seberapa ya Bu ya. Dengan gaji segitu tuh buat ibu sekeluarga itu kira-kira cukup atau enggak ya Bu ya? Kalau dibilang cukup ya gimana ya, nggak cukup juga sih karena kan saya juga ada kerja sambilan ya, jadi ya buat memenuhi kebutuhan. Cuman ya kita syukurin aja ya, yang penting kita dapat uang gitu ya. Paling itu sih usaha-usaha kecil aja untuk bantuan. Terus apa sih Bu harapan Ibu buat kedepannya gitu untuk sekolah yang Ibu ngajar sekarang gitu Bu? Kita pengennya selain pendidikan juga transportasi, maksudnya jalan ke arah sananya kan agak sulit ya, transportasinya kurang, terus fasilitas pendidikannya juga tidak ada penunjang, misalnya kelasnya hanya 3 kelas, jadi ganti-gantian rolling gitu, misalnya kelas 1 kelas 2 itu hari Senin, kelas 2 3 4 itu hari Rabu kayak gitu. Jadi kita butuh fasilitas yang mumpuni gitu sih, kayak seperti perpustakaan juga kita nggak ada. Oke Bu. Terus
kira-kira Ibu Jumarah tuh kira-kira udah berapa lama sih mengajar di SD tersebut gitu? Kalau lamanya sekitar berapa ya, 7 tahun 8 tahunan, karena saya ngajar dari masih muda, masih baru keluar. Oh, iya. Terus kira-kira uh, ya Bu Jumara tuh butuh banget tenaga kerja guru nggak sih buat pengganti ibu gitu kan? Ibu kan ngajar di sekolah sana kan cuman ada beberapa guru gitu ya Bu. Kira-kira masih butuh gitu nggak sih Bu? Sebenarnya masih butuh ya, cuman karena di sini anak-anaknya atau anak mudanya pada pergi keluar kota, jadi nggak ada lagi nih yang gantiin. Jadi ya kita juga berharap ya sama pemerintah supaya guru bisa disebarkan ke sini juga gitu, karena kudusnya kan cuma 3 orang doang, jadi sedikit banget gitu. Terus kira-kira buat kedepannya tuh anak-anak tuh harus ngapain Bu? Anak muridnya ya, Ya. mungkin ya tantangan juga sih sebagai guru, sekarang anak murid itu agak kurang untuk. Terus kira-kira buat kedepannya tuh anak-anak tuh harus ngapain Bu? Anak muridnya ya, Ya. mungkin ya tantangan juga sih sebagai guru, sekarang anak murid itu agak kurang untuk motivasi belajarnya ya, karena udah ada handphone gitu. Kita berharapnya ini jadi apa ya, jadi tantangan bersama, nggak cuma guru aja tapi orang tua dan pemerintah untuk menjalankan atau apa ya, menjalankan kewajiban memberikan pendidikan yang baik untuk siswanya gitu. Terus harapan apa buat anak muda, maksudnya buat anak bangsa negara Indonesia Bu? Harapannya ya kita pengennya anak-anak muda bisa melanjutkan perjalanan kita sih, jadi guru. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama